Ratu Adil terhormat dan berkuasa. Ratu Adil adalah seorang ratu, seorang penguasa, seorang pemimpin suatu kerajaan. Ya, entah laki-laki maupun perempuan ya. Dan adil itu tandanya dia bisa melakukan sesuatu dengan tepat dan pas. Ya, sehingga Ratu Adil itu maknanya adalah seorang penguasa yang mampu memimpin dengan tepat. Dimana kemunculan Ratu Adil ini sangat diharapkan oleh masyarakat Nusantara. Karena konon dalam kepemimpinan Ratu Adil itu dapat mengubah negara kita Indonesia ini bisa menjadi negara maju. Sungguh-sungguh luar biasa. Ya, dimana ini semua adalah kisah kehidupan. Inilah kisah kehidupan. Dimana Ratu Adil memiliki wajah berparas seperti Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan Ratu Adil berpegang pada senjatanya, yaitu Trisulaweda. Ratu Adil adalah sosok terhormat. Walaupun Ratu Adil terhormat menjadi penguasa, Ratu Adil akan menjadi penguasa yang disukai oleh rakyatnya. Ratu Adil akan menjadi penguasa, seorang raja, seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya sendiri. Bayangkan, seorang penguasa dicintai rakyatnya sendiri. Seorang raja atau ratu disayangi rakyatnya sendiri. Jadi rakyatnya Ratu Adil itu seakan-akan dia merasakan yang menjadi penguasa, yang memimpin, yang menjadi ratu, raja di kerajaan mereka itu adalah teman atau sahabat mereka, sehingga mereka tidak takut gitu, nggak sungkan-sungkan, nggak gimana-gimana. Mereka akan menganggap Ratu Adil sebagai teman dan sahabat mereka. Dari anak kecil, remaja, sampai dewasa, ibu-ibu atau bapak-bapak, sampai nenek-nenek atau kakek-kakek, semuanya akan sayang dan suka dengan Ratu Adil. Ratu Adil akan menjadi pemimpin yang akan disukai, dicintai, disayangi oleh rakyatnya. Walaupun begitu, akan ada satu momen di mana Ratu Adil menjadi duta besar, di mana Ratu Adil akan menjadi duta besar atau penyampaian pesan perdamaian. Ratu Adil akan mengalami penghinaan, caci maki, bahkan Ratu Adil ingin dipenjarakan. Ada satu sosok makhluk yang dia benci dengan Ratu Adil, tidak suka dengan Ratu Adil. Dia nanti akan mencaci maki Ratu Adil karena hawa marahnya tinggi. Amarah dia muncul dan meledak-ledak. Dia menganggap Ratu Adil tidak berdaya. Dia menganggap Ratu Adil tidak berdaya, gembala yang tak punya apa-apa, tak punya kekuatan. Ratu Adil tidak pegang senjata. Ratu Adil tidak berkekuatan. Ratu Adil tidak memegang senjata. Saat Ratu Adil menjadi penyampai perdamaian, dia akan mencaci maki Ratu Adil, menghina Ratu Adil. Bahkan dia ingin mencobai Ratu Adil secara langsung di hidup Ratu Adil. Dia akan mencobai Ratu Adil secara langsung di hidup Ratu Adil. Dia mencobai langsung, karena selama ini dia selalu hadir di kehidupan Ratu Adil. Dia selalu mencobai secara langsung. Di kehidupan yang akan datang, dia membenci Ratu Adil, dan dia akan mencobai Ratu Adil secara langsung. Dia mencobai Ratu Adil secara langsung, bahkan Ratu Adil dirantai. Hanya saja tidak ada orang lain yang bisa mengangkat rantai. Bahkan puluhan prajurit pun tidak bisa mengangkat satu rantai yang dia sediakan bersama si Sengkuni atau orang yang licik.
hanya atas kemauan dia sendiri, hanya dengan dosa-dosa dia sendiri, dia akan mampu merantai Ratu Adil. Hanya dia sendiri yang harus merantai Ratu Adil. Dia akan menghina Ratu Adil, mencaci maki Ratu Adil, seolah-olah Ratu Adil tidak berdaya. Karena selama ini dia selalu datang di hidup Ratu Adil, selalu mencobai secara langsung. Dia mencobai secara langsung, dia menghina Ratu Adil, dia mengganggu Ratu Adil, dia menguji coba Ratu Adil secara langsung. Di zaman itu dia juga akan seperti itu. Dan di zaman itulah dia akan menerima akibat yang sangat parah. Dia akan menerima akibat yang sangat parah dan luar biasa. Dia akan mati di tangan kebenaran. Atas nama Ratu Adil, dia mati. Saat sebelum dia mati, dia akan menatap Ratu Adil. Dia akan menyadari dosanya kepada Ratu Adil. Sebelum dia mati, dia akan melihat Ratu Adil, dan dia menyadari dosanya kepada Ratu Adil. Dan saat itulah dia akan benar-benar mati. Pahanya akan remuk, tulang pahanya akan remuk, dan dia akan terbelah menjadi dua bagian. Pahanya akan patah, remuk, dan dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Sakit yang sangat mendalam dan sangat menyakitkan akan dia tanggung. Di mana sakit itu jauh lebih menyakitkan daripada sekedar dibunuh. Karena sebelum dia mati, dia akan tersiksa. Itu adalah hukum karma. Selama ini dia menganggap Ratu Adil tidak berdaya. Selama ini dia menganggap Ratu Adil adalah manusia kosong, tidak bisa apa-apa. Dia menganggap Ratu Adil itu tak punya kekuatan apa-apa. Sedangkan dia berkuasa. Dia makhluk gaib. Dia punya kemampuan, punya kekuatan. Itulah kehidupan. Akan tepat pada waktunya semuanya terjadi. Semuanya akan terjadi sebagai penebusan dosa. Semuanya akan terjadi sebagai penebusan dosa mereka yang bersalah kepada Ratu Adil. Sekecil apapun dosa mereka akan mereka tebus. Dan sekecil apapun kebaikan mereka akan Ratu Adil kembalikan kepada mereka. Ratu Adil akan mengembalikan segala kebaikan mereka. Dan mereka juga akan menebus. Mereka akan menebus kejahatan-kejahatan mereka di hadapan Ratu Adil. Karena kematian mereka akan dilihat Ratu Adil. Dan kematian mereka akan menjadi kebahagiaan Ratu Adil. Ratu Adil akan senang. Karena dosa-dosa mereka, kesalahan mereka tebus. Segala kebaikan mereka akan dikembalikan oleh mereka. Ratu Adil akan kembalikan segala kebaikannya kepada mereka. Mereka ingin kemegahan, mereka ingin kemewahan, mereka ingin ternama, tersohor, mereka ingin terkenal dan dikenal. Mereka ingin berkuasa, mereka ingin memiliki kekuasaan, mereka ingin memiliki jabatan. Semua itu akan Ratu Adil berikan kepada mereka. Ratu Adil akan memberikan semua itu kepada mereka. Jabatan, kekayaan, kehebatan, kedahsyatan, kesaktian, nama yang terkenal, tersohor, dipuji-puji orang, bahkan ditakuti orang.
semuanya akan dikembalikan oleh Ratu Adil. Ratu Adil akan kembalikan kepada mereka semua segala kebaikan mereka. Tapi mereka juga akan membayar segala kejahatan mereka. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.